Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat, tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya harus tetap semangat ya walaupun udah sore. Ya, senang sekali saya Kori dapat kembali menemani sore hari Anda. Tentunya dalam acara Ayo Bertani ya. Seperti biasa kita akan membahas tentang dunia pertanian. Nah pemirsa, untuk hal yang penting nih untuk pertumbuhan suatu tanaman yang paling utama adalah tanahnya, begitu ya, kesuburan tanahnya, kualitas tanahnya, seperti itu ya. Lalu seperti apa agar tanah ini dapat berkualitas? Salah satunya adalah dengan menggunakan biokar. Apa itu biokar? Nah, akan kita bahas sore hari ini ya pemirsa ya, yaitu potensi biokar sebagai amandemen tanah memanfaatkan limbah. Oke, baik, kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Suranti Pratiwi, pegiat pertanian. Selamat sore Suranti, apa kabar? Sore Kak. Sehat ya Suranti ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ada Kirana Aulia Rahma. Selamat sore Kirana, apa kabar? Selamat sore Kak. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Suranti dan Kirana. Kita akan membahas tentang biokar sebagai amandemen tanah memanfaatkan limbah. Karena memang kalau untuk tanaman ini yang paling penting itu pondasinya dulu begitu ya, tanahnya ya. Kalau tanahnya ini subur, ini akan mendukung pertumbuhan tanaman itu juga menjadi baik juga, seperti itu ya pemirsa ya. Baik, sebelum kita bahas biokarnya, kita tanya dulu ya keseharian dan narasumber kita ini sebenarnya mereka ini siapa ya. Kalau dari Suranti sendiri, Suranti kesehariannya apa nih Suranti? Boleh diceritakan? Oke Kak, jadi saya sendiri adalah mahasiswa aktif dari peminatan ilmu tanah Stambuk 2021 program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Selain aktif untuk berkuliah, tentunya saya aktif dalam organisasi Forum Mahasiswa Ilmuwan Pertanian Indonesia atau Formiltan, kemudian ada Forum Komunikasi Ilmu Tanah Indonesia Fokusimetika. Oke, baik. Wah, fokusnya ilmu tanah ya. Ini tepat sekali kita bahas tentang tanah di sini ya, biokar sore hari ini. Oke, baik. Kalau Kirana bagaimana kesehariannya? Baik, terima kasih Kak. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi agroteknologi. Saya juga merupakan mahasiswa ilmu tanah. Saya mengikuti organisasi seperti Fokus Simiti, dan saya juga mengikuti organisasi PMM atau Pengabdian Masyarakat Mahasiswa. Dan saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Wow, keren sekali. Jadi walaupun mereka masih aktif berkuliah, tetapi waktu luangnya itu diisi dengan hal-hal yang positif ya pemirsa ya. Tetap aktif berorganisasi sesuai dengan keilmuan mereka. Kemudian aktif juga di masyarakat, ingin mengikuti organisasi kemasyarakatan juga. Mantap lah pokoknya ya. Ini menjadi salah satu contoh juga ya untuk teman-teman mahasiswa di luar sana ya. Walaupun kita masih aktif berkuliah, kita juga harus berorganisasi ya, mengikuti kegiatan-kegiatan positif tentunya. Baik, kita akan bahas tentang biokar di sini ya pemirsa ya. Mungkin masih agak asing di telinga kita masyarakat awam ya, biokar ini sebenarnya apa begitu? Mengapa ini berkaitan dengan tanah seperti itu ya? Apakah ini pupuk atau apa begitu ya pemirsa ya? Kita tanya ke Suranti ya. Suranti boleh jelaskan dulu ya ke pemirsa di rumah, biokar ini apa nih, produk apa begitu? Jadi Kak, biokar itu sebenarnya sudah lama ya, sudah dari tahun 2000-an itu sudah diperkenalkan, tapi mungkin di sekarang ini baru hype, baru kembali menjadi tren. Jadi biokar itu kalau kita tarik secara definisi ya Kak, biokar itu diambil dari dua kata, ada bio dan kar. Bio itu hidup, kar itu dari charcoal atau arang. Nah, jadi biokar ini itu sebenarnya suatu benda padat yang kaya karbon, yang dibuat melalui suatu pembakaran tidak sempurna Kak. Nah, jadi pembakaran tidak sempurna ini dalam suatu lingkungan yang kondisi oksigennya itu terbatas Kak. Jadi memang biokar ini bisalah kita sebut juga sebagai arang hayati, atau juga ada yang menyebut bioarang gitu Kak. Oh gitu.
ternyata ini ada kaitannya juga dengan arang gitu, tapi ini arang hayati begitu ya, dan juga bermanfaat untuk tanah. Nah, seperti apa manfaatnya untuk tanah begitu pemirsa? Apa saja yang dikerjakan oleh biokar ini untuk tanah begitu ya? Boleh dijelaskan Kirana, ini manfaat dari biokar ini untuk tanah apa nih sebenarnya? Oke, jadi manfaat untuk tanah itu, biokar ini dia dapat memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi dari tanah itu. Nah, seperti contohnya dia akan meningkatkan pH dan kapasitas tukar kation pada tanah di lahan kering masam. Selain itu juga dia dapat meningkatkan mikroorganisme sehingga dapat menggemburkan tanah, karena kan seperti yang kita ketahui nih, kalau mikroorganisme itu banyak di tanah, otomatis banyak aktivitas biologi di dalam tanah sehingga tanah tersebut menjadi gembur gitu. Karena itu berpengaruh juga dengan pemadatan tanah. Jika tanah terlalu padat, akar itu kan akan sulit menembus untuk mencari unsur hara ataupun nutrisi gitu. Nah, kemudian biokar ini juga dapat mengurangi laju emisi karbon. Baik sekali ya untuk pertumbuhan tanah ya, memperbaiki struktur tanah, pH-nya meningkatkan pH, kemudian meningkatkan mikroorganisme di tanah sehingga tanah menjadi gembur dan subur begitu. Ini tentunya sangat dibutuhkan oleh tanah untuk ditanami oleh tanaman sehingga tanamannya bisa menjadi subur juga begitu ya pemirsa ya. Baik, nah tadi kan dikatakan oleh Suranti bahwa ini arang hayati begitu ya. Apakah sama dengan arang biasa atau apa nih bedanya dengan arang biokar dengan arang ini bedanya apa begitu ya? Silakan Suranti. Oke Kak, jadi kalau arang biasa itu biasanya dia itu sebagai sumber energi ya Kak pada suatu proses pembakaran. Nah kalau misalnya arang hayati ini dia itu fokusnya pemanfaatannya, nah itu lebih ke pengaplikasian pada tanah. Kita berharap dengan diaplikasikannya biokar ini ke dalam tanah itu bisa menjadi suatu bioremediasi, memperbaiki tanah. Kita tahu tanah sekarang menghadapi ancaman besar kayak pencemaran pastinya kan, karena pencemaran bukan cuma air dan udara, tapi pencemaran tanah nggak terlihat tapi itu cukup berbahaya Kak. Oke, baik ya, jadi ini salah satu solusi juga ya kita menghadapi pencemaran tanah seperti itu ya. Baik, nah kandungan apa sebenarnya yang ada di biokar ini yang memang sangat dibutuhkan oleh tanah di sini Suranti? Oke Kak, jadi sebenarnya biokar itu banyak mengandung karbon Kak. Karbon. Jadi karena dia itu banyak mengandung karbon, jadi dan dia itu bersifat sulit terdekomposisi, artinya dia itu punya masa yang relatif lama. Dibandingkan dengan pupuk kimia mungkin dia bisa tercuci, tererosi kemudian hilang Kak. Tapi kalau biokar dia itu kayak tadi seperti Kirana bilang, ada memperlambat laju emisi karbon sehingga karbon itu kita balikkan ke tanah dan itu bisa menjadi cadangan karbon gitu kan Kak. Gitu. Tapi selain itu mungkin dia itu ada juga unsur-unsur hara seperti misalnya kalium, terus ada silika dan sebagainya macam yang memang itu menjadi unsur hara nih Kak yang dibutuhkan untuk tanaman. Oh gitu, baik. Nah di sini kan tema kita adalah potensi biokar sebagai amandemen tanah memanfaatkan limbah. Apa sih yang dimaksud dengan biokar sebagai amandemen tanah? Ini agak masih agak awam begitu ya kalimatnya amandemen tanah. Ini seperti apa biokar ini sebagai amandemen tanah, itu maksudnya bagaimana sih Kirana, boleh dijelaskan? Baik, jadi biokar sebagai amandemen tanah adalah amandemen ini bisa disebut juga dengan bahan pembenah tanah dapat meningkatkan kualitas tanah itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia mengenai dengan sifat fisika, kimia maupun biologi tanahnya. Jadi pembenah tanah ini dapat dikatakan pupuk. Tapi pupuk belum tentu semua pupuk itu bisa dikatakan pembenah tanah, karena jika kita ambil dari pengertian pemupukan secara luas, yaitu dengan menambahkan suatu bahan pembenah tanah untuk meningkatkan kualitas tanah gitu kan. Nah, sementara kalau pupuk itu sendiri, contohnya kita ambil pupuk anorganik seperti pupuk urea. Nah, pupuk urea kalau kita berikan secara terus-menerus, itu dia akan menyebabkan tanah menjadi masam. Nah, sementara pupuk itu dia fokusnya lebih ke tanamannya. Kalau misalnya biokar sebagai amandemen, dia lebih untuk memperbaiki dari kualitas tanah tersebut. Gitu mungkin. Oh gitu.
jadi kalau pupuk itu dia fokusnya ke tanamannya, bagaimana tanaman itu bisa tumbuh subur begitu ya. Nah, kalau biokar ini sebagai amandemen, jadi dia menyuburkan tanah seperti itu ya pemirsa. Jadi memang sangat-sangat dibutuhkan di dunia pertanian, apalagi memang yang bertani secara langsung di tanah seperti yang konvensional seperti itu ya pemirsa, ini sangat-sangat penting seperti itu. Nah, di sini kan Suranti sebagai fokusnya di ilmu tanah begitu. Kalau di ilmu tanah itu sendiri, kalau di pertanahan sebenarnya yang saat ini tuh yang sedang menjadi permasalahan apa sih Suranti di tanah lah begitu, di pertanahan? Permasalahan apa yang sering dihadapi oleh petani? Oke Kak, jadi sebenarnya di ilmu tanah sendiri kita itu berusaha untuk pastinya menciptakan suatu kondisi tanah yang sesuai nih untuk pertumbuhan tanaman kan Kak. Tapi seringkali, contohnya di Sumatera Utara, itu banyak tanah dengan ordo ultisol. Nah, ordo ultisol sendiri itu adalah tanah-tanah yang masam Kak. Tanah-tanah yang ber-pH rendah itu sering bukan suatu hal yang ideal gitu kan bagi tanaman. Nah, jadi kita perlu nih suatu pembenah tanah. Setidaknya kita bisa meningkatkan pH. Seperti tadi kata Kirana, urea itu kalau banyak sekali kita gunakan, tanah makin masam. Nah, kalau kita kasih biokar ini, kita berharap akan meningkatkan pH sehingga kondisi tanah itu ideal. Terus Kak, terkait dengan masalah, sebenarnya masalah di tanah itu, di petani ya khususnya, mereka itu sulit untuk mendapatkan pupuk Kak. Sulit untuk mendapatkan pupuk walaupun ada subsidi kemungkinan ya, tapi tetap saja harganya mahal, apalagi mereka itu butuh untuk lahan yang luas, butuh untuk pertanian mereka yang luas gitu kan Kak. Jadi biokar ini saya rasa bisa sebagai alternatif Kak, karena memang gampang dibuat, mudah gitu kan untuk dibuat, mudah untuk diaplikasikan, terus juga tidak mencemari lingkungan. Jadi saya pikir banyak potensi nih dari biokar ini. Cuma sayang mungkin belum banyak ya petani Indonesia yang tahu terkait biokar ini. Padahal sayang sekali saya rasa untuk limbah-limbah yang terbuang begitu saja, padahal masih bisa dimanfaatkan lagi untuk menjadi pembenah tanah. Oke, baik. Jadi jangan hanya fokus kepada tanamannya saja ya, begitu ya, dengan menggunakan pupuk kimia, malah kebanyakan pupuk kimia tanah itu menjadi masam seperti itu, seperti kata Suranti. Jadi inilah dia solusinya untuk pembenahan tanahnya dengan menggunakan biokar. Wah, ini menarik sekali, pasti sangat dibutuhkan oleh para petani di luar sana. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara membuatnya begitu ya? Apakah bisa membuatnya sendiri di rumah dengan biaya yang minim begitu ya? Untuk membuat biokar ini seperti apa, Kirana? Boleh dijelaskan bahan-bahannya apa begitu, sehingga petani-petani di luar sana bisa ikut mencontohnya membuat di rumah. Kalau untuk cara pembuatannya, dalam pembuatan biokar itu ada dua metode. Yang pertama metode Richter dan metode kiln. Nah, metode Richter ini adalah metode dengan pembakaran secara tidak langsung. Nah, di mana bahan atau kita biasanya menyebut dengan biomasa. Nah, biomasa ini dipanaskan secara tidak langsung, dia menggunakan oven atau drum pirolisis gitu. Nah, jadi dengan pembakaran ini dia akan menghilangkan oksigen, kemudian akan meningkatkan pirolisis. Nah, proses pirolisis itu sendiri adalah proses perpecahan ikatan kimia dari biomasa tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah metode kiln atau metode pembakaran secara langsung gitu. Nah, metode ini kita bisa membakar biomasa itu secara langsung, kemudian kita tutup. Misal kita buat suatu lubang nih, kemudian kita letakkan limbah-limbah pertanian tersebut seperti contohnya sekam padi, kemudian kita tutup agar tidak terjadi oksidasi sempurna gitu. Jadi CO2 itu tidak lepas kembali ke atmosfer, jadi CO2 tetap ada di biokar itu. Oke, baik, berarti bahannya ini adalah dari limbah begitu ya? Iya, dari apa limbah. saja tadi, sekam padi, kemudian? Ada banyak sih limbah-limbah pertanian yang bisa kita gunakan untuk pembuatan biokar ini, seperti contohnya sekam padi, kemudian tandan kosong kelapa sawit, kemudian kulit kakao, kulit durian, jerami padi gitu, banyak sekali. Oke, baik. Nah, itu bisa di mix atau satu jenis aja ya, satu jenis satu
untuk satu biokar atau bisa di mix? Satu jenis, satu per biokar itu satu jenis aja. Oh gitu, oke baik. Oh ternyata menggunakan limbah begitu ya pemirsa ya, pemanfaatan limbah. Jadi kalau ada limbah-limbah di sekitar lingkungan Anda jangan langsung dibuang ya, karena masih bisa dimanfaatkan kembali menjadi biokar ini ya pemirsa ya. Nah ini salah satu solusi yang sangat menarik sekali, bisa dicontoh ya pemirsa ya, dibuat di rumah untuk para petani di luar sana, ataupun kita sebagai masyarakat memang yang masih memiliki tanah di pekarangan rumah, kita masih menanam tanaman apakah itu bunga, sayuran dan lain sebagainya. Biokar ini sangat penting juga loh, seperti itu ya. Lalu bagaimana tadi proses pembuatannya kembali, Kirana? Iya, jadi kalau proses kiln tadi itu setelah dia dibakar, itu dia ada dikasih air supaya dia tidak sampai menjadi abu gitu. Karena kan seperti perbedaan sama arang tadi, kalau arang itu dia dibakar sampai menjadi abu. Gitu kan. Sementara kalau biokar ini kita tidak sampai menjadi abu karena kita menjaga kandungan karbon yang ada di dalamnya agar karbonnya itu tidak terlepas. Gitu, Pak. Oke, baik. Nah, setelah itu sudah bisa langsung diaplikasikan atau seperti apa nih, Suranti? Oke Kak, jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan ya, kita sebut biomasanya tadi, biokarnya nih, sudah dibakar, sudah didapat, kita simpan terlebih dahulu, ibaratnya agar tidak terlalu panas ya, karena pasti selepas habis dibakar itu panas gitu kan Kak. Kemudian bisa kita aplikasikan, misalnya 1 hari aja udah bisa kita aplikasikan. Nah, untuk pembuatan itu berapa lama pembakarannya itu? Nah itu Kak, pembakarannya itu tergantung sama bahan yang kita gunakan apa. Karena kalau misalnya kita pakai tempurung kelapa, otomatis kan lebih keras dan lebih lama. Tapi kalau sekam padi ini kan gampang ya dibakar, paling cuma 1 jam selesai. Kalau tempurung kelapa mungkin 3 sampai 5 jam itu bisa Kak. Jadi tergantung sama bahan apa yang kita gunakan, suhunya bagaimana. Nah, gitu kan. Oh gitu, baik, menarik sekali. Sepertinya mudah ya pemirsa ya untuk dibuat di rumah ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali pemirsa bincang-bincang kita seputar biokar ini. Untuk itu Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, bertanya-tanya langsung boleh ya pemirsa ya di 0811 6100 386. Kami masih akan kembali setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yo ayo bertani. Sumatera Utara. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani. Kita masih bersama dengan Suranti dan juga Kirana. Kita masih membahas tentang biokar sebagai amandemen tanah memanfaatkan limbah ya. Saya kembali mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan pemirsa menghubungi kami di 0811 6100 386. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung ya seputar biokar, boleh, kita masih ada waktu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa biokar ini menggunakan limbah bahan-bahannya ya pemirsa ya, limbah-limbah pertanian apa saja boleh ya, dari kulit-kulit buah-buahan, dari sekam padi seperti itu ya, dari arang dan lain sebagainya bisa kita manfaatkan menjadi biokar seperti itu. Mungkin bisa di review kembali, diulang kembali ya untuk Suranti untuk cara pembuatannya tadi bahan-bahannya apa, kemudian untuk cara pembakarannya itu wadah pembakarannya tadi bagaimana Suranti? Oke Kak, jadi untuk pembakarannya sendiri seperti yang disebutkan Kirana tadi ada 2, ibaratnya simpelnya, yang satu secara langsung, yang satu kita pakai benda atau alat. Nah, yang nggak pakai benda, yang pakai benda tadi atau disebut retort, kita pakai drum. Drum itu nanti di bawahnya ada semacam tungku ya, menghantarkan panas ke drum itu, jadi panasnya itu nggak secara langsung kena ke biomasanya. Nah, itu termasuk metode retort. Nah, kita itu menunggu sampai benar-benar arangnya itu biomasanya menjadi hitam gitu kan, menjadi hitam terbakar sempurna. Setelah kita rasa sudah tepat gitu kan, bisa kita angkat. Nah, kemudian kalau yang secara langsung tadi dia itu kita buat kayak lubang, jadinya kita bakar langsung, ibaratnya kita letakkan langsung sumber apinya ke dalam biomasa tadi. Kemudian kan kalau misalnya yang tadi menggunakan drum kita pakai tungkunya bisa kita matiin dari luar. Nah, tapi kalau yang ini kan dia terbakar langsung. Berarti cara untuk memadamkannya itu tadi seperti kata Kirana, kita siram Kak, kita siram pakai air gitu kan. Jadi memang untuk kedua metode ini saya rasa metode kiln itu memang banyak digunakan karena memang secara langsung gitu kan, tidak perlu cari-cari drum lagi di rumah gitu kan.
Jadi kalau misalnya metode KIN mungkin masih bisa diaplikasikan oleh masyarakat gitu kan, terutama dia tidak banyak menggunakan alat-alat tertentu, kita cuma sediakan aja biomasa yang mau dibakar, kemudian apa bahan pembakarnya. Hasilnya beda nggak ini yang dibakar secara langsung dengan yang tidak? Oke, jadi kalau misalnya berdasarkan penelitian ya Kak, jadi kalau misalnya kita menggunakan metode kiln itu dia didapatkan pH biokar yang lebih tinggi daripada retort. Nah, pH yang lebih tinggi ini terkait sama banyaknya kation basa yang meningkatkan pH. Nah, jadi ada natrium, ada kalsium dan segala macam. Nah, jadi makanya pH-nya itu lebih tinggi tentunya. Tapi kalau misalnya metode retort, dia itu C, kandungan karbonnya justru yang lebih tinggi. Gitu, baik. Kita sambil lihat tayangan berikut ini ya pemirsa ya, kita lihat seperti apa biokarnya. Lihat berikut ini. Oke, baik. Nah, ini kalian membuatnya langsung ya biokarnya ini sebagai tugas kuliah begitu ya? Sebagai tugas perkuliahan, baik. Nah, biasanya berapa lama itu pembakarannya, Suranti? Kalau kami semalam cukup habiskan waktu, kalau tempurung kelapa ya Kak, itu bisa 4 jam, tapi kami bikin sekam padi juga, itu bahkan 30 menit ya, sudah selesai. Nah, kalau yang limbah-limbah pertanian itu seperti kulit-kulit buah-buahan misalnya, itu dihancurkan dulu atau langsung saja begitu dibakar? Itu kita keringkan dulu Kak. Oh, jadi dikeringkan kalau dulu. misalnya basah kan otomatis apinya nggak bisa ini kan, nggak bisa kita bakar secara langsung, jadi makanya kita harus keringkan dulu. Oke, baik. Nah, seperti ini contohnya ya pemirsa ya. Ini dia proses pembuatannya bisa menggunakan drum. Nah, itu apa yang dituang? Boleh diceritakan, Kirana mungkin? Apa yang dituang? Apa yang dituang? Bahannya. Ini apa nih bahannya? Yang digunakan ini kita menggunakan dari serbuk kayu. Serbuk kayu. Iya, serbuk kayu. Selain itu kita ada menggunakan 4 bahan Kak. Di sini kita menggunakan serbuk kayu, kemudian tempurung kelapa, kemudian sekam padi dan tandan kosong kelapa sawit. Oke. Jadi 2 bahan untuk metode retort dan 2 bahan lagi kita gunakan untuk metode kiln. Oke. Mungkin ini Kak, tampilan dari metode retort yang kami maksud. Oh iya, menggunakan drum ya. Ini harus diaduk terus atau didiamkan saja? Iya, ini harus diaduk supaya dia merata Kak panasnya. Jadi nggak gosong yang di bagian bawahnya aja, Iya, supaya iya. semua terbakar. Baik, nah seperti itu ya. Jadi bisa langsung dibakar menggunakan tungku dan juga drum. Dimasukkanlah bahan-bahannya tadi ke dalam drum, dibakar menggunakan tungku. Itu kalau metode yang tidak langsung begitu ya. Kalau yang dibakar secara langsung, dia tidak menggunakan drum lagi ya. Langsung apinya itu di dalam dibakar semua bersama dengan bahan-bahannya begitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini bisa dibuat sendiri di rumah ya pemirsa ya. Nah, ini dia. Ini apa nih? Itu hasil dari biokarnya Kak. Oke. Ini sudah selesai ya. Baik. Berarti ini ketika sudah selesai ini didinginkan dulu begitu. Iya, didinginkan. Didinginkan dulu, kemudian disimpan di Di tempat yang tertutup juga bisa Kak. tempat yang Kemudian tertutup ya. ini kan dia masih sampai dia berubah warnanya hitam pekat seperti itu ya. iya. Dan Baik. itu memang harus dihaluskan lagi Kak. Harus dihaluskan lagi. Iya. Biar dia gampang. Menghaluskannya dengan cara apa tuh? Bisa kita tumbuk aja Kak. Ditumbuk Kemudian kita ya? saring menggunakan ayakan gitu ya. Jadi Oh, supaya iya. lebih mudah dia diserap oleh tanahnya gitu. Nah, ini dia metode apa tadi? Retort Yang langsung ya, yang ya secara tidak langsung Kak. secara tidak langsung. Ya, ini metode kiln secara langsung Kak. Nah, itu kan ada ditambahkan air kan Kak di lubangnya. Itu dia berfungsi agar biokarnya itu tidak menjadi abu saat dibakar gitu. Baik. Ditutup menggunakan
Itu dikasih jaring Jaringnya. sebagai pembatas antar air sama limbah yang mau dibakar. Oh, oke. Nah, itu dipasang apa lagi tuh? Ya itu supaya uap airnya itu yang dia menyebabkan tidak terjadi abu gitu Kak. Oh, gitu. Itu ke apa tuh? Sebagai Kawat ya? sebagai batasan antara limbahnya tadi sama airnya agar tidak jatuh ke airnya gitu. Oh, gitu. Nah, kita lihat terus prosesnya ya, pemirsa ya. Nah, ini dia langsung dibakar di dalam wadahnya tadi ya, dalam apa ya, tanah itu tadi ya. Iya, di lubang tanah. Nah, Ini seperti yang itu secara ya. langsung. Ya, ini yang secara langsung ya, pemirsa ya. Iya. Langsung dibakar saja. Tapi harus diberi wadah ya di bawahnya ya. Iya. Wadah air seperti itu agar tidak menjadi abu langsung begitu ya. Iya. Ketika sudah selesai seperti itu. Nah, kalau ini itu dia limbah tandan kosong kelapa sawit Kak yang kita ambil. Satu bahan saja. Iya, setiap pembakaran itu satu bahan saja yang Oke. digunakan. Nah, ini untuk hasil dari biokarnya itu sendiri. Oh, ini sudah dihaluskan. Iya, sudah dihaluskan dan sudah disaring. Oh, wah. Seperti itu ya pemirsa. Sampai dia warnanya menghitam dan harus dihaluskan kembali agar dapat terserap oleh tanah dengan mudah seperti itu ya. Bisa dihaluskan dulu, ditumbuk, kemudian bisa disaring ataupun diayak begitu ya. Sehingga partikel-partikel yang besar-besar mungkin bisa kita singkirkan ya, supaya ini lebih halus lagi dan langsung mudah diaplikasikan ke tanah seperti itu ya. Wah, menarik sekali ya pemirsa, saya bisa dicontoh di rumah ya, dibuat ya, karena ini juga bahan-bahannya tidak perlu kita beli di mana-mana. Kita cari aja limbah-limbah yang ada di sekitar lingkungan kita ya pemirsa, bisa menggunakan bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan, kemudian langsung saja dibakar. Anda bisa memilih dua metode tadi ya. Kalau untuk manfaatnya ataupun kandungannya sama ya, untuk yang dibakar langsung dengan yang tidak langsung. Iya, kurang lebih sama Kak, tapi mungkin kadarnya saja yang berbeda. Ada yang lebih tinggi, ada yang misalnya tinggi di sini atau lebih rendah. Oh gitu, jadi tetap sama ya, kandungan tetap sama, manfaatnya tetap sama untuk tanah seperti itu. Nah, sudah selesai, ini sudah disimpan, sudah bisa diaplikasikan begitu. Cara mengaplikasikannya seperti apa ke tanah, Suranti? Oke, jadi cara pengaplikasiannya sama seperti pupuk ya. Mungkin petani di rumah juga sudah tahu bagaimana cara pengaplikasian pupuk, jadi tidak jauh berbeda. Nah, jadi itu ada 3 cara untuk mengaplikasikannya dan tergantung nih kepada lahan kita, terus tanaman kita. Nah, jadi misalnya kalau kita untuk skala lahan sawah, nah itu kita bisa gunakan dengan cara disebar. Kemudian setelah disebar kita cangkul sedikit ya, untuk agar kalau misalnya kita sebar gitu aja takutnya ketika hujan langsung terbawa gitu kan Kak. Jadi memang harus agak kita olah sedikit, kita cangkul dikit ya. Terus yang kedua itu ada larikan. Nah, kalau misalnya di tanaman jagung itu kan dibuat dalam satu baris per baris. Nah, itu tidak mungkin kita sebarkan Kak. Jadi caranya yang tepat itu kita gunakan dengan cara kita buat suatu larikan di sekitar tanaman jagung itu, kemudian nanti kita letakkan biokarnya dan kita tutup kembali. Kemudian yang ketiga itu ada teknik tugal. Nah, mungkin banyak yang belum tahu tentang tugal. Jadi tugal itu kita membuat suatu lubang, lubangnya itu kemudian kita isilah dengan biokar. Kalau ditanya luas lubangnya berapa, itu tergantung sama dosisnya, dosis biokar sendiri gitu kan. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam lubang, kita tutup kembali. Lubangnya itu di mana kita buat lubangnya itu? Itu biasanya kita berada di dekat tanaman Kak. Oh, oke. Dekat tanaman, jadi kemungkinan bisa 5 cm atau 10 cm dari tanaman, jadi nggak terlalu jauh, karena memang biokar ini kan tidak bersifat kayak misalnya pupuk kimia. Itu kalau misalnya kena akar tanaman, bisa saja akar tanamannya itu jadi sensitif, tapi kalau biokar ini kan tidak gitu kan, jadi nggak apa-apa kalau misalnya dekat dengan tanaman. Oh gitu, jadi
Jadi cara pengaplikasiannya ada 3 ya pemirsa ya, tadi sudah disimak seperti apa, bisa disesuaikan dengan tanaman Anda ya, seperti itu ya, boleh disebar kalau untuk lahan pertanian, itu bisa dibuat larikan ataupun menggunakan lubang yang tadi dijelaskan oleh Suranti. Cukup mudah. Kemudian untuk dosisnya berapa banyak ini begitu? Apakah harus secara rutin, berkala atau seperti apa nih Kirana? Nah, kalau untuk dosisnya itu sendiri, kita bisa menyesuaikan sama lahan kita, berapa luas lahan kita gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk satu pot tanaman itu aja, misalnya kita contohkan di satu pot tanaman, itu kita bisa memberikan sekitar 10 gram gitu. Nah, kemudian untuk pembenah tanah ini bisa diberikan sesekali aja, tidak perlu secara rutin, misalnya per bulan sekali gitu. Kita cukup memberikannya sesekali aja. Cukup 1 kali ya sebelum memulai penanaman tanaman itu ya, sebelum memulai menanam tanaman begitu ya pemirsa. Jadi tanah itu harus kita berikan biokar itu dulu supaya dia ready ya, siap untuk ditanami, dia sudah sehat gitu ya. Jadi pertumbuhan tanaman juga akan baik pula seperti itu. Baik, terima kasih Kirana dan Suranti. Kita masih akan lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Iya, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayo Bertani ya. Apalagi bagi Anda yang dari tadi sudah nonton dari awal ya sampai dengan saat ini kita juga sudah di segmen terakhir, kita masih membahas tentang biokar. Ini menarik sekali pemirsa ya. Jadi memang ini sangat penting sekali, tidak hanya fokus kepada tanamannya, pertumbuhan tanamannya, kesehatan tanamannya dengan menggunakan pupuk. Selama ini kan kita selalu berpikirannya pupuk dan pupuk, apakah itu pupuk kimia, pupuk organik begitu ya. Tapi kita sering melupakan tentang kesehatan tanahnya itu sendiri ya. Karena kalau kata Suranti tadi, semakin banyak kita menggunakan pupuk kimia seperti urea, itu pH daripada tanah itu akan semakin asam gitu ya, tidak sehat seperti itu. Jadi kita juga harus memikirkan tanahnya ya, harus sehat juga supaya dia juga bisa siap untuk ditanami dan juga memperkuat pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri ya pemirsa ya. Baik. Nah, jadi ini kalau kita compare dengan pupuk organik, ini bedanya apa nih? Atau sama juga seperti pupuk organik atau seperti apa sih nih Suranti? Biokar dengan pupuk organik nih. Pupuk organik dan biokar berbeda ya Kak. Kalau misalnya pupuk organik, kalau ini kita bandingkan dari cara membuatnya. Kalau pupuk organik kita buat melalui suatu dekomposisi. Artinya kita menggunakan suatu pendekomposer, misalnya bakteri atau mikroorganisme gitu kan, untuk mendekomposisi. Sedangkan biokar sendiri seperti tadi dijelaskan bahwa dia dibuat dengan cara dibakar. Nah, tapi plusnya dari biokar ini dia itu cepat. Bahkan dalam 1 hari mungkin sudah selesai. Sedangkan kalau misalnya kompos, kita kan butuh waktu yang lama gitu kan untuk mendekomposisi sampai benar-benar bisa digunakan gitu kan Kak, kalau kita kompos gitu. Terus terkait dengan kandungannya, kalau misalnya biokar tadi dia itu lebih menekankan kepada amandemen tanah, pembenah tanah gitu kan, karena banyak karbonnya gitu. Nah kalau kompos sendiri dia itu punya unsur hara yang kompleks. Nah dia itu ada nitrogen, ada air dan segala macam gitu kan. Jadi itu yang membedakan antara pupuk dengan pembenah tanah, karena konsen dan tujuannya itu tentu berbeda gitu kan. Kalau tadi biokar dia memang untuk memperbaiki, sementara kalau misalnya pupuk organik atau kompos tadi memang dia punya tujuan untuk meningkatkan unsur hara di tanah. Oke, baik. Tapi keduanya ini jika diaplikasikan secara bersamaan ini akan menunjang tumbuhan dengan baik, tanahnya juga sehat dan subur seperti itu ya pemirsa di rumah ya. Baik. Nah, kalau untuk biokar ini setelah dibuat, disimpan ini berapa lama nih tahannya Kirana? Sebenarnya nggak ada batas disimpannya sampai berapa lama gitu ya Kak. Jadi biokar ini bisa disimpan sampai dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Biokar ini tetap bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Asalkan tetap terjaga ya, mungkin di tempat ruangan tertutup seperti itu ya. Jadi memang sekali buat banyak juga ini aman ya, karena tidak ada masa expirednya begitu ya pemirsa ya. Bisa kita buat dalam jumlah yang banyak agar bisa kita gunakan
untuk beberapa tanah yang siap untuk ditanami seperti itu ya pemirsa ya. Baik, ini menarik sekali ya. Nah, kalau untuk biokar ini sebenarnya masyarakat di luar sana sudah aware belum sih, sudah paham belum penggunaan biokar seperti itu untuk penyubur tanah seperti itu. Kalau Kirana sendiri pengalamannya di organisasi yang terjun ke masyarakat ini sudah pernah ada sosialisasi tidak untuk memberitahukan kepada masyarakat pentingnya biokar ini? Nah, sebenarnya kalau masyarakat ini masih kurang paham ya mengenai dari biokar ini sendiri gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita bilang sekam bakar atau arang itu mungkin masih paham, tapi tentang biokar ini masih kurang. Nah, jadi kemarin pernah melakukan sosialisasi dengan dosen juga mengenai pembuatan biokar dari tandan kosong kelapa sawit karena ada di salah satu daerah di Sumatera Utara dia memiliki tandan kosong kelapa sawit yang melimpah tapi dibiarkan begitu saja. Nah, itu bisa diolah menjadi biokar dan itu juga bisa menjadi ladang ladang usaha gitu kan. Karena kan biokar ini bisa kita jual juga gitu. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi dan memang masih banyak sih petani yang masih belum mengetahui tentang apa sih biokar ini dan kegunaan biokar ini untuk apa gitu. Nah, setelah kalian sosialisasi, mereka sudah tahu, antusias tidak para petani di luar sana untuk penggunaan biokar ini? Sangat antusias Kak, karena mereka itu kan selama ini limbah itu kan dibiarkan berserakan gitu akan menimbulkan hama dan penyakit juga ya kan Kak, dan menyebabkan pencemaran. Jadi setelah kami sosialisasikan mengenai biokar ini, mereka jadi antusias nih untuk membuat biokar tersebut. Selain mengurangi sampah ya, limbah di lingkungan sekitar, juga bisa menghasilkan suatu produk pertanian yang memang bermanfaat untuk tanah. Kenapa tidak begitu ya? Jadi ini salah satu bentuk sosialisasi kita juga kepada para petani di luar sana. Ayo kita manfaatkan limbah yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita manfaatkan menjadi satu produk yang bisa kita gunakan kembali dan bermanfaat pula begitu ya pemirsa ya. Baik, menarik sekali. Wah, ini luar biasa sekali untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti mereka ini ya pemirsa ya, sudah fokus kepada masyarakat, permasalahan di masyarakat apa, memberikan solusi kepada masyarakat atas permasalahan yang ada seperti itu. Kalau dari Suranti sendiri dengan organisasinya apa saja yang sudah dikerjakan bersama dengan organisasinya terkait dengan permasalahan tanah di masyarakat? Oke, jadi kalau untuk Fokusimity sendiri saat ini memang sedang konsen ya Kak, melakukan berbagai program kerja. Kebetulan kalau saya sendiri di divisi keilmuan, jadi memang tidak terjun langsung untuk bertemu masyarakat, tapi kami lebih banyak menginformasikan, mengedukasi, mungkin melalui sosial media kami untuk memberikan informasi-informasi baru gitu kan, seperti biokar tadi, terus ada banyak sekali produk-produk baru untuk ilmu tanah gitu kan, untuk tanah tentunya agar bisa diperbaiki gitu kan, mengingat memang bertahun-tahun penggunaan pupuk kimia ini sangat-sangat masif gitu kan Kak. Kita nggak bisa mencegah karena memang untuk pola pikir petani sendiri kadang memang lebih konsen untuk yang penting tanahnya dikasih unsur haraja gitu, tidak memikirkan juga fisiknya gimana tanahnya gitu, karena memang ketika tanah sudah tidak mampu lagi gitu Kak, itu mereka malah akan menghasilkan produksi yang jauh gitu. Jadi memang fokus kami lebih kepada menginformasikan hal-hal baru gitu melalui sosial media gitu. Juga mengajak juga ya kepada petani-petani muda tentunya, karena memang masih jarang, bahkan sesama anak pertanian juga kadang kalau bahas tentang ilmu tanah kan lebih concern ke ilmu tanah itu masih belum juga paham gitu kan Kak. Jadi kami lebih fokus pada hal-hal edukasi Pak. Betul. Jadi memang dari situ dulu awalnya kita edukasi dulu kepada seluruh masyarakat dan juga para mahasiswa juga ya yang belum mengetahui. Jadi memang harus tahu dulu ilmunya, tahu dulu pentingnya itu apa, baru kita action begitulah kira-kira ya. Nah, kalau untuk tanah yang bertahun-tahun digunakan kemudian terkontaminasi dengan pupuk kimia tanpa diberikan biokar ataupun sejenisnya begitu, apa yang akan terjadi kepada tanah ini? Apakah dia menjadi produksi yang berkurang atau tidak sama sekali bisa menumbuhkan tanaman dengan baik, atau seperti apa sih sebenarnya Kirana?
Nah, seperti kalau misalnya nih tanahnya itu terus-menerus kita kasih pupuk kimia, contohnya tadi seperti urea, itu dia dapat mengasamkan tanah. Atau juga pupuk-pupuk lain yang dia bisa meningkatkan pH tanah. Nah, ini dia berkaitan dengan mikroorganisme tanah. Jadi mikroorganisme tanah itu dia tidak bisa hidup maupun berkembang di tanah-tanah dengan kondisi ekstrim. Contohnya tadi pH yang terlalu tinggi atau pH yang terlalu rendah. Nah, mikroorganisme tanah ini kan dia membantu tanah untuk dia kan beraktivitas gitu ya Kak. Jadi dia membuat pori-pori di dalam tanah. Nah, pori-pori ini tuh sebagai masuknya air ataupun udara di dalam tanah. Karena kan tanaman itu juga membutuhkan air. Kalau misalnya tanah itu dia tadi terlalu padat gitu, air kan susah untuk masuk gitu ya Kak. Jadi nggak ada air yang bisa diserap tanaman. Kemudian kalau misalnya tanahnya itu padat, akar tanamannya itu kan sulit untuk bergerak mencari nutrisi gitu Kak. Nah, jadi sebenarnya penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan juga dapat mencemari lingkungan. Oh, seperti itu. Tanahnya juga tidak sehat ya, terlalu padat seperti itu ternyata pemirsa. Jadi penting sekali kita untuk memperhatikan keadaan tanah ya, kesuburan tanah seperti itu ya. Biokar ini adalah salah satu solusinya seperti itu ya. Baik. Nah, ini menarik sekali untuk bagi mahasiswa yang mencintai dunia pertanian dan fokusnya di ilmu tanah gitu, karena ini jarang sekali di luar sana. Biasanya mahasiswa tuh yang baru tamat SMA biasanya cari jurusan itu apalah marketing, ekonomi dan lain sebagainya, yang jurusan-jurusan mainstream seperti itu. Kalian memilih jurusan ilmu tanah, apa sih pertimbangannya kalau dari Suranti sendiri? Oke Kak, jadi sebenarnya ilmu tanah kalau di USU ya itu peminatan. Sebenarnya kami justru tergabung dalam jurusan agroteknologi, tapi mengambil minat di ilmu tanah. Nah, sebenarnya kalau ilmu tanah ini saya rasa masih sangat-sangat jarang, dan karena masih jarang nih alumninya, padahal lapangan pekerjaannya luas gitu. Jadi ilmu tanah itu bukan cuma membahas tentang sifat kimia tanah dan segala macam. Kami juga belajar tentang pemetaan lahan, kami mengukur, terus kami juga melakukan suatu survei. Kami juga menetapkan suatu rekomendasi pupuk dalam skala yang besar, skala yang berhektar-hektar gitu. Jadi saya rasa banyak sekali potensi gitu daripada ilmu tanah ini, dan masih banyak dicari gitu kan. Karena memang ilmu yang kami dapat itu khusus. Ilmu yang kami dapat itu jarang gitu bisa didapatkan oleh teman-teman dari jurusan lain gitu kan. Kemudian saya rasa karena memang banyak potensi tadi, tapi juga yang minatnya sedikit gitu. Jadi kan kita peluangnya nanti besar setelah ya. pasca kampus gitu kan, untuk masuk kerja insya Allah gitu kan terbuka luas. Baik, ini betul sekali. Jadi pintar-pintar mencari peluang gitu ya. Kalau kita semuanya memilih jurusan mainstream seperti itu ya, lapangan pekerjaan juga semakin sedikit. Nah, ini salah satu pilihan yang bijak sebenarnya ya, memilih dan melihat peluang mana yang terbuka lebar seperti itu. Kalau dari Kirana sendiri pertimbangannya apa nih memilih dunia pertanian, ilmu pertanian, agroteknologi dan ilmu tanah ini? Nah, saya itu masuk ilmu tanah sebenarnya karena orang tua saya nih memiliki lahan yang mana kondisi lahan gambut. Lahan gambut ini merupakan tanah yang sampai sekarang masih sulit dalam pengelolaannya gitu kan. Nah, jadi saya masuk ilmu tanah ini karena saya tertarik gimana sih cara saya dapat mengelola tanah ini dengan baik gitu ya. Terus kemudian ternyata setelah saya cari tahu, banyak jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia yang bahkan sebelumnya saya nggak tahu. Mungkin saya cuma tahu tanah andisol atau tanah hitam seperti di daerah Brastagi gitu ya. Tapi saya nggak tahu tanah ini tuh beda-bedanya apa. Makanya saya masuk ilmu tanah ini karena saya ingin belajar gimana sih cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan di tanah ini, karena kan setiap tanah juga cara mengatasinya berbeda-beda. Iya, wow, baik sekali ya. Jadi melihat permasalahan yang ada di lingkungan ya, berdasarkan dengan pengalaman orang tua, terbukalah pikiran Kirana untuk mencari tahu sebenarnya ini solusinya seperti apa, dan mencari jurusan ilmu tanah itu tadi ya, luar biasa. Ini perempuan-perempuan cerdas ya, memilih jurusan yang mudah-mudahan tidak salah ya, fokusnya di sini, peluangnya sangat terbuka lebar ke depannya nanti untuk dunia
kerja seperti itu ya. Baik, kalau dari Suranti sendiri melihat dunia pertanian saat ini seperti apa sih dengan adanya kalian anak-anak muda Gen Z yang sudah mulai terjun ke pertanian? Itu sebenarnya pertanian kita ini saat ini sudah seperti apa? Kalau menurut pandangan saya sendiri ya Pak, pertanian sekarang itu sudah cukup banyak ya, banyak sekali orang yang berminat. Dari kejadian pasca COVID, banyak sekali petani-petani yang masyarakat biasa yang akhirnya bertani nih di rumah. Setelah itu akhirnya banyak kebiasaan-kebiasaan bertani yang sebenarnya sederhana, tapi bisa mengisi waktu luang. Betul. Kemudian dengan bergabungnya Gen Z ya kayak kami, banyak sekali teknologi baru akhirnya yang masuk. Makanya sekarang lagi gencar untuk dilakukan smart farming Kak, kami menyebutnya, itu untuk mencapai ya suatu swasembada pangan tentunya. Karena memang pertanian fokusnya pastinya untuk memenuhi pangan dalam skala nasional gitu kan. Jadi memang ini cukup menarik gitu pertanian di Indonesia saat ini. Memang kita tidak bisa bilang wah sudah bagus sudah ini, tapi kita sedang bergerak menuju hal itu gitu kan. Untuk itu saya pikir justru butuh banyak anak-anak muda seperti kami gitu kan. Karena mengingat petani-petani kita sudah dalam skala usia yang renta gitu. Kemudian dengan adanya kita mungkin akan ada lebih banyak kreativitas gitu. Nah, karena seperti Biokar ini itu juga suatu kreativitas tentunya kan. Kemudian ada juga program kreativitas mahasiswa seperti yang sedang kami ikuti juga, itu membuat kami punya wadah. Kami anak pertanian punya wadah untuk menyalurkan bakat kami tentunya, tapi sekaligus untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Jadi memang tujuan paling utama dari pertanian adalah mencapai ketahanan pangan untuk Indonesia. Betul, luar biasa sekali. Kalau tidak ada kalian ya teman-teman di dunia pertanian, ketahanan pangan kita juga mungkin akan melemah seperti itu ya. Kita dukung selalu orang-orang hebat yang ada di dunia pertanian, dan kita himbau juga kepada anak-anak di luar sana, para milenial, Gen Z dan lain sebagainya untuk juga ikut berpartisipasi ya, membesarkan dunia pertanian kita ini, karena pengaruh dari anak-anak muda sangat luar biasa. Baik, berkaitan dengan Biokar ini, mudah-mudahan ini semakin banyak dikenal oleh masyarakat ya, bisa diaplikasikan di pertanian kita di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, supaya tanahnya juga semakin subur ya, tanaman juga semakin berkualitas. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terima kasih ya Suranti dan Kirana sudah meluangkan waktunya berbagi informasi bersama kita di sini. Saya Kori dan seluruh teman-teman kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.